Bab 85-86. Sakit hati gadis CEO. Malam hari acara pesta sudah selesai, semua orang sudah membubarkan diri, tinggal anggota keluarga yang menginap di hotel. Irene dan Davin sudah berada di kamar pengantin yang romantis, ranjang ditaburi kelopak bunga mawar, ruangan diberi aroma terapi lilin di sudut-sudut ruangan menambah kesan romantisnya. Kamu mandi duluan saja, aku mau hapus make up dulu, ucap Irene tersenyum. Baiklah, aku mandi dulu, ucap Davin berjalan ke arah kamar mandi. Sedangkan Irene berjalan ke arah sofa, ia mulai menghapus make up, mencopot semua aksesoris yang melekat. Setelah beres begitu juga dengan Davin sudah keluar dari kamar mandi dengan balutan handuk di pinggangnya. Kenapa kau tak memakai baju?" ucap Irene menutup matanya. Karena ia baru pertama kali melihat laki-laki bertelanjang dada, apalagi hanya berbalut handuk saja. "Memang kenapa? Aku kan suamimu, jadi tak masalah dong," ucap Davin tersenyum menghampiri Irene. "Kenapa ditutup?" ucap Davin berusaha membuka tangan Irene di wajahnya. "Sana jangan. Sana pakai bajumu," ucap Irene malu. "Kenapa? Kamu malu ya?" ucap Davin tersenyum lalu ia meraih pinggang Irene memeluknya erat. "Lepas, aku mau mandi," ucap Irene berusaha melepaskan diri. "Mandinya nanti saja, nanti juga kamu mandi lagi," goda Davin sambil mendekatkan wajahnya. "Apaan sih Davin, lepas," ucap Irene wajahnya yang sudah merah seperti tomat. Davin tak mengindahkan ucapan Irene, ia semakin mendekatkan wajahnya hingga deru suara nafas Irene, bisa ia rasakan di wajahnya. Irene yang gugup ini adalah pertama kalinya, detak jantungnya berdetak kencang dulu saat berpacaran dengan Brian, tak seperti ini. Wajah Davin semakin dekat hingga Irene bisa merasakan benda kenyal menyentuh bibirnya, tapi itu tak bertahan lama, hanya sebuah kecupan. "Sudah, sana mandi," ucap Davin tersenyum melepaskan pelukannya. Sontak Irene langsung berlari ke arah kamar mandi, dengan wajah merah padam Davin yang melihatnya pun menjadi gemas sendiri. Gila nih, jantung berasa mau copot," ucap Irene di balik pintu kamar mandi, dengan nafas tak beraturan. "Ini baru kecupan saja, apalagi nanti pas." "Hai," ucap Irene bergidik ngeri membayangkan malam pertamanya dengan Davin. Lalu Irene mulai ritual mandinya daripada mikir yang aneh-aneh batinnya. Setengah jam kemudian, Irene sudah selesai, ia juga sudah selesai berganti baju. Lalu ia menghampiri Davin di atas ranjang dengan memainkan ponselnya. "Kamu lapar enggak?" tanya Davin tanpa melihat Irene. "Enggak memang, kenapa kamu lapar?" tanya balik Irene. "Enggak, siapa tahu kamu nanti butuh tenaga yang kuat," ucap Davin ambigu. "Tenaga? Tenaga buat apa?" ucap Irene bingung. "Buat nanti buka-bukaan," ucap Davin menarik turunkan alisnya. "Bubukaan apa sih, gak jelas," ucap Irene mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Ayo," ajak Davin tersenyum menarik tangan Irene. "Ayo, apa-apa," ucap Irene gugup. "Kita buka-bukaan," ucap Davin menarik tangan Irene agar berdiri dan Irene menurut saja, toh juga ini adalah kewajibannya, pikirnya. "Siap," ucap Davin menatap Irene yang ada di depannya dan Irene mengangguk. Wajah Davin mendekat ke wajah Irene. Irene yang melihat wajah Davin mendekat langsung saja memejamkan matanya. "Kenapa kau memejamkan mata?" tanya Davin heran. Irene yang mendengar ucapan Davin membuka matanya. "Tadi kamu mau ngapain?" tanya Irene. "Ini ngambil semut di rambutmu," ucap Davin. "Oh," ucap Irene salah tingkah sendiri. Lalu Davin berjalan ke arah sofa mengambil beberapa kotak kado. "Ayo kita buka-bukaan,"
ucap Davin duduk di tengah ranjang, maksudnya buka kado, ucap Irene baru sadar, iya memang kamu pikir apa, ucap Davin heran. Enggak apa-apa, ucap Irene bernapas lega. Irene pikir ini akan jadi malam pertama. Tapi Davin tak meminta haknya, dan lagian juga Irene capek harus berdiri di pelaminan 1 hari. Lalu mereka mulai membuka kado dari keluarga masing-masing. Bab 86. Keesokan pagi harinya Irene dan Davin, lebih tepatnya Davin yang sudah terbangun dari tidurnya, dengan posisi Davin memeluk tubuh Irene, lengan Davin menjadi bantal Irene. Davin membuka matanya. Ia tersenyum kala pagi hari ia bisa melihat wajah Irene. Pasti kau lelah, ucap Davin mengelus pipi Irene lalu ia mengecup kening Irene. Tak lama Davin melepaskan kecupannya, Irene mulai menggeliat. Davin yang menyadari Irene akan terbangun, ia pura-pura memejamkan matanya seolah belum terbangun dari tidurnya. Irene mengucek matanya lalu membuka matanya perlahan. Yang ia lihat pertama kali adalah wajah tampan Davin. Aku tak percaya kalau kau akan menjadi suamiku, ucap Irene mengelus pipi Davin. Terima kasih sudah mencintaiku, I love, ucap Irene lalu mengecup pipi Davin. Love you too, ucap Davin ketika Irene mengangkat wajahnya dari pipi Davin. Sontak ucapan Davin membuat Irene terkejut, sekaligus malu yang telah mencuri kecupan dari suaminya. Kenapa hanya di pipi? Yang ini juga dong, ucap Davin memonyongkan bibirnya. Ish, apaan sih, ucap Irene malu membenamkan wajahnya di dada bidang Davin. Kenapa malu, aku kan suamimu? Ayo morning kiss lah sayang, ucap Davin. Apaan sih, enggak maulah, ucap Irene langsung bangun dari tidurnya berlari ke arah kamar mandi. Sayang, aku belum dapat kiss, kenapa kabur, teriak Davin sambil terkekeh geli. Enggak mau, teriak Irene dari dalam. Sayang, kiss dong, teriak Davin menggoda Irene. Enggak, teriak Irene kesal. Maulah, ucap Davin. Pokoknya enggak mau titik, teriak Irene. Final Davin yang mendengar teriakan Irene, hanya menggeleng kepala sambil tersenyum. Siang hari Irene dan Davin memutuskan untuk pulang ke rumah Irene, karena Davin berencana membawa Irene ke rumah mereka sendiri. Setelah ke rumah Irene mereka juga ke rumah Davin untuk memberitahu keluarga Davin. Udah belum? Jangan ada yang ketinggalan, tanya Davin memakai jam tangannya. Sudah beres semua, yok, ucap Irene menggandeng tangan Davin. Beneran? Tanya Davin memastikan. Iya, ayo kita berangkat sekarang, ucap Irene menganggukkan kepala. Ayo, ucap Davin tersenyum. Lalu mereka berjalan keluar dari kamar Presiden Suite, menuju basement hotel untuk mengambil mobil yang sudah disediakan asisten Ken. Setelah sampai mereka langsung masuk ke dalam mobil, dan melajukan mobilnya ke rumah Irene. Setengah jam perjalanan mereka akhirnya sampai juga lalu ia turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Siang Ma, ucap Irene tersenyum. Siang kok udah pulang? Tanya Mama Andini heran. Iya Ma, Davin mau minta izin bawa Irene untuk tinggal di rumah kita, ucap Davin tersenyum. Kenapa gak tinggal di sini saja? Tanya Mama Andini. Irene mau mandiri jadi istri Mas Davin Ma, ucap Irene mantap. Ya sudah kalau begitu terserah kalian saja, ucap Mama Andini. Ia membiarkan Irene tinggal bersama Davin. Terima kasih Ma, kalau begitu Irene dan Davin ambil barang-barang Irene dulu Ma, ucap Irene berdiri diikuti Davin. Mama Andini mengangguk pasrah berat melepaskan seorang, yang sudah ia anggap anak sendiri, tapi mau bagaimana lagi, itu semua sudah keinginan Irene sendiri, ia hanya mendoakan yang terbaik.
Beberapa saat kemudian Irene dan Davin sudah selesai berkemas dan turun menghampiri Mama Andini. "Ma, kita pamit dulu ya," ucap Irene. "Iya, hati-hati. Ingat pesan Mama kemarin," ucap Mama Andini memeluk Irene. "Iya, Ma," ucap Irene dan Davin. "Kapan kalian akan pergi bukan Madu?" tanya Mama Andini teringat. "Terserah Davin saja, Ma," ucap Irene menoleh ke arah Davin. "Secepatnya, Ma," ucap Davin tersenyum. "Ya sudah, hati-hati di jalan ya. Mama doakan biar kalian cepat dapat momongan," doa Mama Andini. "Amin, kita pergi dulu, Ma," ucap pengantin baru lalu mereka berjalan keluar melanjutkan ke rumah Davin. Sampai di rumah Davin, Irene dan Davin juga dikasih pertanyaan yang sama dan Irene juga sama menjawabnya saat di rumahnya. "Hati-hati di jalan, sering-sering datang kemari," ucap Mama Davin memeluk mereka bergantian. "Iya, Ma, kita pergi dulu," ucap pengantin baru melambaikan tangan lalu mereka masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan Irene dibuat heran, karena Davin bilang akan ke rumah mereka, tapi jalan yang dilalui adalah jalan menuju bandara. "Kita akan kemana?" tanya Irene menatap Davin. "Tentu saja kita akan berbulan madu," ucap Davin tersenyum senang. "Sekarang?" tanya Irene tak percaya. "Iya, sekarang. Biar cepat ada debaynya di sini," ucap Davin sambil mengelus perut Irene. "Terus kita kemana bulan madunya?" tanya Irene penasaran. "Rahasia," ucap Davin tersenyum sumringah. "Ish," kesal Irene. Davin hanya tersenyum melihat tingkah Irene. "Haha, takkan aku biarkan kamu turun dari ranjang," batin Davin tersenyum jahat. Mobil yang mereka tumpangi akhirnya sampai di bandara langsung saja. Mereka berdua berjalan menuju pesawat pribadi milik Davin. Soal koper yang Irene bawa tadi tenang, ada yang ngatur. Irene hanya pasrah, mengikuti Davin yang entah ia mau diajak bulan madu kemana, karena sedari tadi Irene terus bertanya dan Davin hanya menjawab rahasia.